Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam deepening dan broadening daripada ilmu Tai Chi hingga bisa disebut sebagai ilmu the great harmony ya. Seperti dalam buku ini ya. Dan juga dari ini ya. Tai Chi Tueso. Dorong mendorong ya dengan konsep win-win solution. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau tangan kanan kita gatal, tangan kiri kita tanpa diminta dia yang akan menggaruk. Demikian eh, kalau tangan kanan kita gatal, tangan kiri kita tanpa diminta secara spontan akan menggaruk. Kalau dua-dua gatal ya semuanya saling menggaruk. Gitu. Kalau kita sedang jalan di kaki kita menginjak barang yang tajam, tanpa menunggu apa eh, rangka menunggu perintah karena perintah menariknya itu terjadi secara spontan itu cah gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa tubuh kita itu satu kesatuan itu. Tidak ada di dalam tubuh kita itu mana yang kelasnya lebih tinggi dan yang lain direndahkan. Toh. Seperti makan lebih tinggi penting diperhatikan. Tapi kalau tidak bisa buang air besar juga bermasalah kan? Ya. Jadi antara yin dan yang itu memang satu sepasang. Ya. Tidak ada lagi mana yang lebih penting ya no? Dari ya. Ada yang lain. Nah itulah prinsip daripada Tai Chi sehingga disebut menjadi the great harmony ya. Salah satu latihannya adalah ini ya. Dan kalau ini dielaborate lebih luas lagi, maka Tai Chi itu memang benar-benar menjadi ilmu yang mengajar untuk orang menjadi manusia yang damai. Tapi bisa mempertahankan diri, ya. Bukan damai lalu menjadi lemah, tapi dia damai dalam arti dia siap hening, menang gunung dan nang, ning, neng, nong, nang, hening, menang pengunung dan menang. Ya. Karena ilmunya itu muncul secara spontan dari batin yang hening, ya, meneng, ya, bukan agresif, ya, toh. Sehingga puncaknya bukan pikirannya sibuk tahu di mana apa eh, jurusnya, latihannya, lalu bagaimana menggunakannya. Enggak, dia sudah menjadi seperti koki yang masak, koki yang ahli itu. Koki yang baru belajar atau orang yang mau belajar menjadi koki, ya dia membawa timbangan, membawa stopwatch, ya toh, mengukur sebelum masak itu. Tapi betapapun dia mempunyai guru yang hebat, tapi masakan yang dibuatnya menurut petunjuk sang guru juga, tapi tidak akan pernah menjadi seperti kalau itu dimasak oleh sang guru itu sendiri. Ya. Nah ini ilmu bela diri Tai Chi itu tingkatannya adalah di situ. Jadi menjadi manusia damai dulu, baru bisa sampai kepada tahap saya tidak tahu, lupa resepnya. Tapi begitu saya ada di
apa dapur dan di depan saya ada kompor, panci dan segala macam apa bahan-bahan yang dimasak lalu secara spontan saya ngerjakan itu semua. Nah, bandingkan Anda dengan konsep ilmu bela diri yang Anda banyak bertebaran di YouTube sekarang itu. Konsepnya memang bukan mensyaratkan menjadi manusia damai ini dulu. Tapi yang apa di depan saya itu musuh dari saya. Hingga konsepnya adalah saya membunuh atau dibunuh, ya toh. Nah, karena itu dikembangkan berbagai teknik yang dahsyat saya lihat untuk menghancurkan musuh kita itu. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka ini akan bertemu dengan konsep perlombaan senjata tidak untuk perang itu. Riset terus-menerus diadakan bagaimana untuk menghasilkan pesawat terbang, pesawat tempur yang semakin canggih, ya toh. Bom atom, bom nuklir yang semakin hebat, ya. Apa semua di riset, ya toh. Peluru kendali yang bisa sampai belok dan mengejar targetnya. Dan untuk riset itu diperlukan korban, tak? Nah, seringkali buat perang-perang kecil di sana sini untuk ya mentes teknologi siapa yang lebih tinggi, ya kan? Sehingga akhirnya apa masyarakat kita akan terus menerus gaduh gitu. Dan sewaktu-waktu bisa terjadi ada yang kesal karena tekanan psikologis, lalu dipencet aja terjadilah perang dunia yang menghancurkan semuanya ya. Nah, Tai Chi itu berbeda karena apa dia melihat bahwa manusia itu dari aku manusia tidak bisa soliter tas menyendiri taruh harus bersatu dalam kami ya aku dalam kami lalu kamu bersatu dalam kalian dia bersatu dalam mereka nah kita semua bergabung menjadi kita ya tak? Ada antroposentrik humanisme ya. Nah, ketika ditambah dengan langit, langit, bumi, dan manusia menjadi satu, maka terjadi loncatan kuantum menjadi antropokosmik. Ya. Jadi karena itu unity in diversity di antara apa saja harus terjadi tadi dalam tubuh kita juga begitu kan? Ya. Tubuh kita adalah unity in diversity. Nah, dalam komunitas masyarakat juga terjadi unity and diversity. Ya, tak? Nah, organisasi PBB itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah yang mengolah supaya mereka sampai bukan pada saling menghancurkan, tapi ada diversity. Tahu bahwa akhirnya diversity itu harus diselesaikan dengan dialog yang terbuka menjadi as open-ended journey of dialogue of civilization yang apa tidak pernah berhenti selama dunia ini terus eksis gitu. Tidak dan baru berhenti kalau ya ada perang nuklir yang membuat semua habis ya. Nah dalam hal inilah latihan Tai Chi menjadi penting ya. Tai Chi ini bisa menginspire ya, seluruh manusia itu ya yang berbeda-beda itu ya. Karena eh, semua bela diri yang Anda lihat di YouTube itu konsepnya adalah aku dan kamu dan dalam posisi
dibunuh atau membunuh, dikalahkan atau mengalahkan. Karena konsepnya timur dan barat itu menurut Rudyard Kipling, is, is west. Tidak bisa diketemukan. Saya akhirnya tidak ada lain ya seperti itu. Saya dibunuh atau saya bunuh. Gitu. Dikalahkan atau mengalahkan tidak ada lagi apa jalan tengah. Nah sekarang mulai disadarin dan eh, oke kita bertentangan, tapi di other side daripada koin itu adalah kita saling tergantung. Nah, karena teori Darwin yang sebenarnya itu adalah bukan survival of the fittest, tapi survival of the kindness. Karena semua terus berubah dan bukan orang yang paling besar, paling pintar, paling kaya yang bisa memimpin, tapi orang yang bisa mengikuti perubahan itu ya. Nah, ilmu tentang perubahan inilah yang diajarkan dalam Tai Chi dengan metode walk the talk, talk the walk. Ya, apa yang diomongkan, konsep itu harus diimplementasikan tahap demi tahap. Apa yang kamu kerjakan harus juga dijelaskan, dijadikan dialog. Yang dalam manajemen itu dikatakan sebagai memutar plan, do, check, action, planning, ya, doing, check, action, PDCA terus sampai peradaban kita itu terus meningkat itu, ya. Jadi bukan saling bertempur seperti perang tarif apa segala macam, ya. Kalau itu terjadi ya nggak ada yang mencegah ya, nggak ada alternatif culture ya repot, ya. Nah, kita bisa memanfaatkan komunitas seperti Tai Chi yang sudah mendunia ini untuk diberi inspirasi, ya. Dan Tai Chi Nusantara ini unik karena memang semuanya bernarasi, bukan hanya menggerakkan otot, ya toh, napas, kembang kempis apa, tapi semua diberi narasi. Jadi kekuatan Tai Chi ini adalah pada narasi. Kalau hanya narasi Anda cuma satu, dua, tiga, empat, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya Anda narasi Anda punya otak itu tidak berkembang. Kesadaran Anda hanya cuman terbatas di dalam menjadi kalkulator ya, mesin penghitung toh. Ya. Oke, inilah menurut saya eh, konsep apa yang penting daripada apa eh, Tai Chi Nusantara ini ya.